Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar adik-adikku semua? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sifat Asmaul Husnanya. Sekarang kita belajar tentang perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Yang kakak bahas hari ini adalah perilaku jujur, amanah dan istiqomah. Yang pertama adalah jujur. Apakah itu jujur? Jujur artinya kesesuaian antara sikap baik perkataan maupun perbuatannya. Contoh seperti ini. Misalnya ade ingin bilang sama mamanya kalau ade ingin sekolah, jadi ade itu harus pergi sekolah. Itu jujur namanya. Misalnya ditanyai teman, kamu lagi di mana? Saya lagi, kata kamu lagi di rumah. Berarti sebenarnya kamu di rumah juga. Nah, itu perilaku jujur. Jujur ini kaitan eratnya dengan hati nurani. Hati nurani itu bersifat suci. Hati nurani ini mengajak kita kepada kebaikan. Setiap kebaikan pasti jalan untuk masuk ke surga. Nah itu. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus jujur? Nah, jujur itu penting ya. Sebagai makhluk sosial kita harus memerlukan kehidupan harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak merugikan orang lain, maka kita harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Nah, itu. Ada hadis dari riwayat Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan. Setiap kebaikan pasti membawa ia ke surga. Sebaliknya, setiap kebohongan pasti membawa keburukan. Setiap keburukan pasti membawa dia ke neraka. Nah itu. Ada juga ungkapan bahwa jujur itu mahal. Ya, jujur memang sangat mahal. Berkata jujur itu sangat berat, akan tetapi dapat dipercaya orang. Sampai-sampai Nabi kita, Nabi SAW mendapatkan gelar sifat Al-Amin karena sifat jujur beliau. Jadi sebagai umatnya kita harus menerapkan sifat jujur dalam diri kita. Karena kalau kita ada sifat dusta dalam hati kita, dalam diri kita, maka orang lain itu tidak akan percaya. Walaupun jujur membuat hati kita tenang, dan berbohong itu membuat hati kita was-was. Nah itu, ingat, bohong ini adalah tanda-tanda orang munafik. Tanda munafik ada 3, yaitu apabila berkata dia berdusta, apabila diberi amanah, apabila diberi kepercayaan maka dia khianat. Apabila diberi amanah, jadi 3 sifat munafik, yaitu apabila ia berkata dia berdusta, apabila ia berjanji maka dia ingkari. Yang ketiga, apabila ia diberi kepercayaan maka dia khianati. Nah, berat juga ya sifat bohong ini. Karena sifat bohong ini menjumuskan orang kepada sifat kemunafikan. Nah, itu. Adapun hikmah dari sifat jujur ini adalah, yang pertama, yang pasti mendapatkan kepercayaan orang. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Yang ketiga, hidup jadi tentram, tidak ada yang ditutupi lagi. Nah itu. Nah, yang kedua adalah sifat amanah.
Apakah itu sifat amanah? Nah, sifat amanah adalah artinya dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti pesannya dititipkan, dapat disampaikan kepada yang berhak. Nah, itu. Amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Contoh seperti adik-adik jadi ketua kelas itu amanah, jadi sekretaris amanah, jadi bendahara itu amanah. Apapun tugas kita itu adalah amanah. Setiap amanah itu kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, itu tanpa, memang orang ada yang berkata amanah ini itu berat ya, iya memang berat, tapi tanpa disadari bahwa amanah itu melatih kita, menjaga mati kita untuk bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, apabila orang itu bisa menunaikan amanahnya, insya Allah dia akan mendapatkan kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu adalah modal pertama untuk menjadikan seorang pemimpin yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu tanggung jawab atas amanahnya. Nah, macam-macam amanah ada. Yang pertama, amanah kepada Allah, itu kita harus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua ada amanah kepada sesama manusia. Contoh, adik-adik diberi amanah, dititipkan orang barang. Pokoknya adik-adik itu harus menjaga barang itu sebaik-baiknya. Misalkan si A menitipkan duitnya 10.000, kata si A kepada si B, kata si A berkata si B, duit ini jangan sampai hilang ya, nanti saya ambil hari Senin. Nah, adik itu harus jaga duit itu, jangan sampai hilang. Pokoknya tidak boleh kurang dari 10.000, tidak boleh lebih dari 10.000. Nah, itu. Yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Apa itu? Kita harus memelihara segala kemampuan kita menjaga kelangsungan hidup, yaitu makan makanan yang sehat, olahraga, tidak stres dan lain-lain. Nah, itu. Adapun hikmahnya yaitu dapat dipercaya orang lain. Itu sudah pasti. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Nah, yang ketiga, insya Allah hidupnya akan mudah. Nah, itu. Yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah sikap kekokohan atau pendirian, tubuh pendirian. Nah, contohnya seperti ini. Adik, apapun yang terjadi, adik itu tidak akan mundur. Misalkan adik ingin sholat 2 rakaat setiap hari, adik harus istiqomah, tidak boleh bolong sedikit pun. Kalau bolong, maka akan mendapat hukuman. Nah, itu. Seseorang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah laut, yang tidak mau digeser. Coba kita lihat dari, kalau ada pernah ke pantai, pasti melihat batu karang kan. Nah, lihat di batu karang itu, walaupun ombak sebesar apapun tidak akan bergeser. Nah, begitu juga orang sifat istiqomah. Nah, ada perilakunya di sini, itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang ketiga, belajar terus-menerus sampai paham. Yang keempat, selalu menaati peraturan. Yang kelima adalah selalu melaksanakan kewajiban, baik itu susah maupun senang. Nah, itu. Adapun hikmahnya, insya Allah orang istiqomah ini akan dijauhkan Allah dari rasa takut atau rasa sedih. Nah, kalau kita istiqomah, insya Allah kita tidak akan merasakan namanya takutan dan kesedihan. Yang kedua, orang yang istiqomah mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
Orang istiqomah insya Allah akan selalu dilindungi dan selalu bersabar apa yang terjadi pada dirinya. Nah insya Allah lah. Contohnya kalau kita perilaku istiqomah itu, untuk kiat-kiat supaya istiqomah itu yang pertama harus ada ilmunya. Yang kedua adalah harus ikhlas. Yang ketiga, kerjakanlah amal itu sedikit, karena dengan amal sedikit, karena Allah lebih menyukai amal sedikit tapi dengan konsisten daripada orang yang banyak ibadah tapi bolong-bolong. Nah itu ya, itu saja dari kakak. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata ataupun perbuatan kakak. Itu kesempurnaan hanya milik Allah. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.